الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, rekan-rekan yang saya muliakan, kita melanjutkan masih di pintu-pintu yang mengantarkan kepada kemaksiatan, yaitu sampai pada pintu yang keempat ya, yaitu al-khutuwat, langkah. Jadi ingat kemarin ada 4, yang pertama adalah apa? An-nadrah, pandangan mata. Yang kedua adalah apa? Pikiran. Kemudian yang ketiga adalah ucapan. Yang keempat adalah langkah, tindakan. Wa amal khutuwatu fahibduha bi ayyan kula qadamahu illa fi ma yarju thawabah. Adapun langkah, cara menjaga supaya kita tidak melangkah kepada kemaksiatan, yaitu dengan tidak memindahkan kaki, ada tidak berjalan kecuali kepada atau menuju kepada perkara-perkara yang diharapkan mendatangkan pahala. Jadi ketika kita mau melangkahkan kaki itu kita pikir yang kita tuju itu mendatangkan pahala atau tidak. Kalau tidak, sudah berhenti aja. Nah, ya. Jika dikatakan fa illam yakun fi khutahu mazidu thawabin fal qu'udu anha khairul lahu. Apabila langkah yang dia kerjakan itu tidak menambah pahala, maka duduk itu lebih baik daripada berjalan. Nah, dan dimungkinkan memang seseorang melangkah menuju kepada perkara yang mubah berubah menjadi satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Asal diniatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi awalnya kita melangkah kepada atau menuju kepada perkara-perkara yang mubah. Tapi hal tersebut bisa ya berubah menjadi apa? Satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi misalnya kita datang ke rumah seseorang, misalnya mendatangi rumah seseorang, itu kan hal yang mubah kan? Tapi kalau kita niatkan misalnya dalam rangka silaturahmi dan sebagainya, maka langkah itu yang semula mubah menjadi apa? Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian rekan-rekan yang saya muliakan, walamma kanatil asaratu asaratain, karena kejelekan itu kebanyakan berasal dari 2 perkara. Itu apa? Kejelekan kaki dan kejelekan lisan. Ya. Jadi kejelekan itu apa? Sumbernya adalah dari kaki dan lisan. Kemarin kita lihat, lisan ini sangat berat ini. Ya. Lisan ini memiliki 2 kerusakan yang sangat luar biasa. Kerusakan ketika dia bicara dan kerusakan dia ketika dia diam. Diam pun bisa menimbulkan kerusakan. Ya. Jadi misalnya ketika seseorang berbicara bukan pada tempatnya, ini menimbulkan kerusakan. Kan? Demikian juga ketika dia diam dari al-haq. Diam ketika melihat kemungkaran, ya kan? Ini juga satu kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan antara langkah kaki dengan ucapan lisan, ya, disebutkan di surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman
alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan hamba-hamba Ar-Rahman. Siapa yang dikatakan hamba Allah? Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan haunan, dengan tawadhu. Ini berarti apa? Langkah kaki. Ketika orang-orang jahil mengajak bicara kepadanya, dia mengatakan salam. Berarti apa? Ucapan lisan. Ya, maka Allah mensifati ibadur rahman itu dengan kelurusan terhadap lafaz-lafaz yang dia ucapkan dan kelurusan langkah-langkah yang dia tempuh. Ya. Sebagaimana juga Allah Ta'ala menggabungkan antara pandangan dan pikiran, bisikan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada-dada manusia. Nah, maka ini adalah pintu-pintu yang harus kita waspadai. Pandangan mata, bisikan jiwa atau pemikiran, kemudian ucapan-ucapan kita, ya, terakhir adalah langkah. Nah, kemudian kita masuk di pasal tentang tahrimul fawahish wa wujubu khifdil farj. Haramnya kekejian dan wajibnya menjaga kemaluan. Ya. Apa yang kita sebutkan tadi, yaitu dari 4 pintu yang mengantarkan kepada maksiat, itu sebagai pendahuluan dalam pembahasan tentang haramnya kekejian, yaitu zina, dan wajibnya menjaga kemaluan. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan aktsaru ma yudkhilun nas an-nara al-fam wal faraj. Mayoritas atau perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka adalah mulut dan kemaluan. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Sehingga Rasulullah kasih jaminan di hadis yang lain. Man yatman li ma baina lihyatayhi wa ma baina fakhidayhi admantuhu bil jannati. Barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku bahwa dia mampu menjaga apa yang ada di antara kedua jenggotnya, maksudnya apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya, yaitu apa? Mulut. Barang siapa yang bisa menjaga mulutnya dan menjaga apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, saya jamin dia dengan surga. Nah, siapa yang bisa memberikan jaminan bahwa dia betul-betul bisa menjaga mulut dan kemaluannya, saya jamin dengan surga. Ini menunjukkan perkaranya bukan perkara ringan. Anggota badan yang paling ringan untuk digerakkan itu adalah apa? Mulut. Ya, sampai dalam istilah kita, lidah tidak bertulang. Sehingga gampang sekali dia bersilat lidah. Luwes sekali dia mau gerakan apapun bisa. Nah, hati-hati. Ya. Jadi yang paling banyak, bahkan Rasulullah katakan, tidaklah seseorang masuk ke neraka kecuali apa? Hasil dari lisannya. Ya.
Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Artinya, seorang muslim tidak boleh untuk dibunuh. Ya, seorang muslim tidak boleh untuk dibunuh kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. As-sayyibuz zani, yang pertama. Orang tua yang berzina. Artinya, orang yang sudah pernah menikah, kemudian dia berzina. Maka ini dibunuh. Bahkan nanti kita akan dapatkan pembunuhan yang paling menyakitkan. Itu adalah pembunuhan terhadap seorang pezina ini. Ya. Cara membunuh yang paling mengerikan, paling menyakitkan adalah ketika membunuh orang yang berzina dalam keadaan dia muhsan. Dalam keadaan dia sudah pernah nikah. Nah. Kemudian, wa nafsi bin nafsi. Seseorang muslim tidak boleh dibunuh kecuali karena dia membunuh jiwa yang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Yaitu qisas. Si A membunuh si B tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka darah si A ini boleh dialirkan. Artinya si A boleh untuk dibunuh kalau tidak dimaafkan. Kemudian at-tariku lidini al-mufariqi lil jamaati. Orang yang meninggalkan agamanya, murtad. Ya, orang murtad ini boleh dibunuh. Kalau dia tidak mau kembali, dia dibunuh. Atau dia memisahkan diri dari al-jamaah, memisahkan diri dari pemerintahan. Dia memberontak kepada penguasa. Boleh dia diperangi. Ya. Maka lihat, hadis ini menunjukkan bagaimana digandengkan perzinaan ya, dengan kekafiran dan pembunuhan. Jadi satu kan? Ya. Ini untuk menunjukkan betapa besarnya dosa zina itu. Sebab digandengkan dengan kekafiran dan pembunuhan. Ya, ini sesuai dengan hadis tadi, hadis Bukhari Muslim tadi. Semakna dengan surat Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa atama. Dan orang-orang yang tidak beribadah bersama Allah kepada sesembahan yang lain, hanya orang-orang yang tidak berbuat syirik dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hal yang dibenarkan, serta tidak berzina. Orang-orang yang tidak berzina. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, salah satu dari 3 hal ini, dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Nah, maka di dalam hadis tadi disebutkan 3 dosa. Zina, pembunuhan, kemudian kekafiran. Maka Rasulullah mengawali penyebutan dosa ini dari dosa yang paling banyak terjadi. Yang sering dikerjakan oleh manusia. Kemudian baru kepada yang berikutnya. Maka diawali dengan apa? Penyebutan zina. Karena ini yang paling banyak dilakukan. Ya, dosa zina ini lebih banyak dilakukan daripada dosa pembunuhan. Nah, sedangkan pembunuhan ini lebih banyak daripada apa? Kemurtadan. Ya.
Nah, atau bisa juga ya, dilihat dari sisi apa? Besarnya kerusakan. Nah, jadi kerusakan zina ini sangat luar biasa. Ya. Zina itu menghancurkan kebaikan-kebaikan yang ada di alam ini. Ya. Seorang wanita ketika dia berzina, maka apa? Dia telah memasukkan aib kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada kerabatnya. Nah, bahkan kampungnya, ya kan? Daerahnya pun ikut seperti ini. Coba, sekarang dengan baca berita kemarin, berita di koran, banyaknya tindakan ya yang tidak baik yang dilakukan oleh anak-anak SMA di Wonogiri. Kesannya apa Wonogiri? Ya, Wonogiri, oh yes, kayak gitu. Perempuan Wonogiri itu kayak gitu, ya kan? Jadi bukan hanya pelakunya, bukan hanya keluarganya, bukan hanya saudaranya, daerahnya pun kena. Ya, sekolahnya, ya seperti itu. Sehingga keluarga atau siapa yang terkait dengan ini, dia tidak bisa menegakkan kepalanya. Dia mesti tunduk, malu. Gara-gara ini, perempuan ini berzina ini. Ya. Apalagi kalau perempuan itu sampai hamil. Hamil dari perzinahan. Wah, sudah ini. Ya. Habis sudah. Tidak akan kita bisa menegakkan kepala kita. Ya. Bahkan mungkin ketika kita mau bicara gini-gini, orang membalikkan, Allah, ada keluargamu yang hamil gitu kok. Selesai sudah, kita mesti gini. Ya. Nah. Kalau kemudian anak yang lahir dari zina itu dibunuh, wah ini berarti lebih parah lagi. Ya, dia melakukan dua, dosa zina dan dosa pembunuhan. Dan ini biasanya rentetan. Ya kan? Kalau kita baca di berita-berita itu, masih begitu. Bayi tidak berdosa dibunuh. Setelah diselidiki adalah apa? Oh, karena hasil hugel. Ya, hubungan gelap. Hasil zina maksudnya. Dibunuh. Entah dimasukkan ke lubang WC, entah dibuang ke sungai, entah dibuang di tempat sampah. Macam-macam model. Alasannya apa? Ini bapaknya tidak bertanggung jawab. Ya karena zina. Nah. Kalau seandainya wanita yang berzina itu, ya, hamil, kemudian nikah, atau dia punya suami, zina, kemudian hamil, dibiarkan lahir, dipelihara anak itu, berarti dia telah memasukkan kepada keluarganya orang asing, yang bukan keluarganya sesungguhnya. Ya kan? Jadi anaknya sopo. Ya? Ya. Kemudian dimasukkan sebagai ahli waris, padahal bukan ahli waris. Karena dia sesungguhnya bukan anak dari suaminya. Nah.
Kemudian nasabnya disandarkan kepada yang bukan bapaknya. Ya kan? Saya seorang perempuan, dia sudah punya suami, zina, hamil. Mungkin dia nggak ketahuan kan, mungkin karena dia punya suami habis ini. Tapi akhirnya kan dampaknya seperti ini, bahwa anak ini apa? Dikatakan, oh ini anak bapaknya, padahal bukan kan hakikatnya. Berarti dia telah menisbatkan nasab anaknya kepada selain bapaknya. Ini termasuk perkara jahiliyah. Dan masih banyak kerusakan-kerusakan yang lain. Ya. Ini kalau yang berzina perempuan. Ya. Wa amma zana rajul. Seandainya yang berzina itu laki-laki, maka berarti perbuatan zina tersebut mengharuskan tercampurnya nasab. Tercampurnya nasab. Nah, misalnya seorang laki-laki, dia berzina dengan istri seseorang. Nah, kemudian lahir anak. Ini anaknya sopo? Gak jelas kan akhirnya? Anak suaminya atau anak dari laki-laki yang menzinai ini? Nasabnya jadi gak jelas. Juga dengan perbuatan zina seorang laki-laki ini berarti dia telah merusak wanita yang terjaga. Berarti dia telah mengantarkan wanita itu kepada kerugian dan kerusakan. Maka ini adalah satu perbuatan dosa yang sangat besar yang menghancurkan dunia dan agama. Nah, ini baru di dunia ya. Nanti bagaimana di alam barzah, bagaimana nanti di akhiratnya. Ya. Karena memang di dalam perzinaan ini berapa banyak ya orang yang berzina itu menghalalkan kehormatan. Artinya menghancurkan kehormatan dan hilang, merampas hak-hak dan terjatuh pada kezaliman. Maka hendaknya orang itu berpikir. Pernah ada satu hari seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, i'zan li zina. Wahai Rasulullah, izinkan diriku untuk berzina. Wah, sahabat ngamuk ini, pemuda kurang ajar. Masa minta izin untuk berzina? Kata Rasulullah, bawa kemari pemuda itu. Maka didekatkan pemuda itu dan ditanya Rasulullah, bagaimana seandainya ada orang yang berzina dengan ibumu, kamu setuju atau tidak? Oh ya tidak ya Rasulullah, demi Allah. Nah, bapak ibuku menjadi tebusannya ya Rasulullah. Saya tidak rela ibuku dizinai oleh laki-laki lain. Demikian pula manusia, dia tidak ada yang senang, tidak ada yang ridho kalau ibunya kamu zinai. Bagaimana kalau misalnya anak perempuanmu dizinai laki-laki lain? Wah, dia gak bisa ya Rasulullah. Demikian pula tidak ada orang yang suka, tidak ada yang ridho kalau anak perempuannya kamu zinai. Bagaimana kalau saudara perempuanmu dizinai oleh laki-laki? Wah, saya tidak setuju Rasulullah. Tidak bisa itu. Demikian pula tidak ada seorang pun yang ridho saudara perempuannya kamu zinai. Bagaimana kalau bibimu? Sebutkan semua anggota hubungan kekerabatan itu. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana kamu akan berzina? Kamu sendiri juga tidak sepakat. Sebab
tidaklah kamu berzina dengan seorang perempuan, pasti dia ada hubungan-hubungan itu tadi dengan seorang laki-laki. Entah itu ibunya, entah itu anaknya, entah itu saudaranya, entah itu bibiknya, dan seterusnya kan. Sama dengan keadaanmu. Ya, akhirnya pemuda ini pun menyatakan bertobat dari permintaannya. Dan didoakan oleh Rasulullah SAW dan akhirnya beliau terjaga. Jangan kita ingat dengan berzina itu ternyata, kalau itu terjadi pada keluargaku gimana? Ya kan? Nah. Ya, maka di sini ada lagi disebutkan dampak buruk dari perbuatan zina, yaitu anna yujibul faqra wa yukassirul umra wa yaksu sahibahu sawadal wajhi wa yuwarithul maqta bainan nas. Zina itu mewajibkan terjadinya kefakiran. Ya. Tidak ada pelacur kaya, itu tidak ada. Kelihatannya aja. Fakir. Ya. Memperpendek umur. Nah, zina itu memperpendek umur. Menimpakan kepada pelakunya kehitaman di wajahnya. Jadi orang yang berzina itu wajahnya hitam. Meskipun dia seorang yang berkulit putih. Jadi gelap gitu. Hilang cahayanya. Ya. Tidak berseri-seri. Nah. Kemudian zina itu menimbulkan kebencian dan kemarahan di kalangan manusia. Nah, ya, jadi jelas karena dengan zina itu tadi terampas kehormatan, terjadi kedoliman, nah, tersia-siakan hak. Siapa yang tidak marah? Anak perempuannya, ibunya, saudara perempuannya dan sebagainya. Dilecehkan kehormatannya. Maka zina ini mesti apa? Menimbulkan permusuhan, kebencian di kalangan manusia. Bahkan kata beliau, bukan hanya antar yang ini, tapi antara dua orang yang berzina ini pun akan timbul permusuhan dan kebencian. Ya, misalnya dua orang laki perempuan pacaran, katanya pokoknya cinta sampai mati lah begitu. Sayang sampai mati. Ya. Kemudian biasanya begitu kan. Ini biasanya si lakinya menuntut, mana bukti cintamu. Diserahkanlah kehormatannya. Maka setelah terjadi zina itu, Allah akan lemparkan pada hati masing-masing kebencian terhadap pasangannya. Si laki-laki itu setelah berzina berpikir, ini kok calon istri kok gampangan seperti ini ternyata. Perempuan yang gampang menyerahkan ini. Besok kalau jadi istriku jangan-jangan dirayu sama laki-laki lain kena juga. Dikhianatilah saya nanti. Timbul kebencian. Di pihak perempuan juga mungkin timbul pemikiran, timbul perasaannya. Ini calon suamiku kok suka merenggut kehormatan perempuan. Sehingga misalnya setelah itu, kita sering dengar berita ya. Seorang itu dibunuh karena menuntut untuk dinikahi. Setelah apa? Terjadi berzina. Hamil dan tidak hamil. Jadi karena sudah berzina, nah ini biasanya apa? Pihak perempuan menuntut apa? Untuk dinikahi. Nah, nanti si pihak laki-laki, wah saya belum siap. Karena terus menuntut, jengkel kan lakinya ini. Nah udah, dicekiklah perempuannya itu. Atau dibunuh, pokoknya entah bagaimana caranya. Mending mati aja dia. Nah itu coba. Maka
cinta yang tidak disalurkan melalui koridor yang benar, itu hanya akan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Beda kan? Misalnya setelah kita menikah, kemudian kita berhubungan, oh itu tambah cinta. Ya kan? Tambah cinta, subhanallah. Ya. Tambah senang. Ya. Kenapa? Disalurkan melalui perkara yang halal, yang syar'i. Ya, maka kalau sudah pengen nikah, ya nikah aja. Nggak usah bermain-main ya dengan perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada kekejian, kepada perzinaan. Ya. Juga anna yushaddidul qulub wa yumriduhu illam yumidhu. Zina itu juga akan memporak-porandakan hati. Menjadikan hati itu hancur. Menjadikan hati itu sakit. Seandainya hati itu tidak mati. Jadi minimalnya akan menjadikan hati itu apa? Sakit. Nah, sehingga ini kita bisa dapatkan ketika seorang itu berzina, maka akan timbul keinginan untuk berzina. Nah, itu berarti apa? Hatinya sudah sakit. Nah, wa yajlibul hamma wal hazana wal khaufa. Nah, zina ini juga akan mendatangkan kesedihan, kegelisahan, dan ketakutan. Kira-kira ada nggak orang habis berzina terus wah lapang dadanya, wah apa murtah gitu artinya, wah gitu loh. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Lihat aja. Ya kan? Orang habis berzina biasanya si perempuannya nangis. Ya kan? Takut. Nanti kalau hamil bagaimana? Sedih dan seterusnya. Ya kalau ini mau bertanggung jawab, kalau tidak, si laki-lakinya pun kena yang seperti ini. Cuman karena dia laki-laki, mungkin dia bisa tutupi. Ya, maka dengan kelihatan tegar dia menghibur, ya, perempuan yang sudah jangan khawatir. Gitu. Padahal hatinya sendiri juga khawatir. Ya, nggak ada orang habis zina itu terus tidurnya enak, itu nggak ada. Gelisah, sedih, takut. Nanti kalau ketahuan bagaimana, kalau hamil bagaimana? Ya, kalau hamil, ya kalau lakinya mau bertanggung jawab, kalau enggak, subhanallah. Wa yubaidu sahibahu minal malaki wa yuqarribuhu minasy syaitan. Zina itu menjauhkan pelakunya dari malaikat dan mendekatkan kepada syaitan. Falaisa ba'da mafsadatil qatli a'zam min mafsadatihi. Maka tidak ada kerusakan setelah kerusakan pembunuhan yang lebih dahsyat daripada kerusakan zina. Walihada syuri'a fihi qatlu ala asma'il wujuh wa afsahuha wa as'abuha. Oleh karena itu disyariatkan untuk zina itu apa? Dibunuh dengan cara yang paling jelek. Dengan cara yang paling mengerikan. Itu apa? Dirajam. Ini kan nggak mati-mati. Ngeri. Nah, jadi ditanam separuh badan, terus dilempari pakai batu. Batunya nggak gede-gede.
Ya, sedengan lah. Kira-kira kalau batu segini-segini itu kalau dilemparin, langsung mati nggak kira-kira? Enggak kan? Jadi, ini biar betul-betul merasakan sakitnya. Beda kan dengan kisos kan? Kisos selesai, penggal lehernya selesai, langsung mati kan? Cepat matinya. Ini kalau zina, oh enggak. Dilempari pakai batu. Ini kan juga ngeri juga kan? Orang melihat itu, gimana rasanya? Nah itu. Ini sudah juga pelajaran agar orang tidak melakukan apa? Zina. Dan memang Allah Ta'ala katakan, wala ta'khudhum ra'fatan minhum. Jangan kalian merasa kasihan kepada mereka, pada pelaku zina itu. Ya. Nah. Walau balagal abda anna imra'atahu aw khurmatahu qutilat kana asalai min ayablughahu annaha zana. Seseorang itu kalau diberi kabar istrinya atau saudara perempuannya mati, dibunuh atau terbunuh, itu masih lebih ringan dibanding kalau mendapatkan berita istrinya atau saudara perempuannya atau ininya berzina. Jadi dapat kabar zina gitu, ini lebih dahsyat daripada dapat berita istrinya mati. Nah, ya sehingga lihat seorang sahabiyun jalil Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtuhu bis-sayf ghairu musaffah." Seandainya aku melihat ada seorang laki-laki berduaan dengan istriku, saya akan tebas dengan pedangku. Tidak ada maaf untuknya. Sudah langsung sikat. Ya, maka di sini, wah ini para sahabat kan kaget mendengar ucapan Sa'ad bin Ubadah. Wah ini kok, kalau bahasa kita kok ekstrimen kok ini saat ini. Mosok dengan istrinya berduaan, ya belum tentu berzina. Ya hanya berduaan ngobrol ke apa, masa langsung mau ditebas pakai pedangnya tanpa ampun. Buah berita ini sampai kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Atajabuna min ghiratis Sa'ad?" Mengapa kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Wallahi la an aghyaru min. Demi Allah, saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Ya, wallahu aghyar minni, sedangkan Allah itu lebih cemburu daripada aku. Min ajli ghiratillahi haram al-fawahish ma dhahara minha wa batan. Karena kecemburuan Allah Ta'ala itulah diharamkan perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi Allah tuh paling cemburu kalau melihat ada orang melakukan kekejian. Melebihi kecemburuan Rasul, melebihi kecemburuannya siapa? Sangat. Nah, maka kita harus hati-hati. Ya, kita punya istri, dijaga. Ya. Jangan dibiarkan bebas berhubungan dengan laki-laki. Ya. Punya namanya orang tadi ingat kemarin yang sudah kita baca. Ya. Seseorang melihat istri kita, mungkin langsung terbetik dalam pikirannya. Seandainya. Satu mungkin ada kesempatan untuk ngobrol dan sebagainya. Satu ada langkah untuk pertemuan dan sebagainya. Ini bahaya. Kan bisa terjadi kan kemungkinan terburuk. Kalau nggak suka sama suka, ya diperkosa. Kan begitu.
Siapa yang rugi akhirnya? Kita sebagai suami ikut menanggung kerugian itu. Ya, maka jaga istri kita. Ya. Quran innallaha yughar wa innal mu'mina yaghar. Innallaha yagharu wa innal mu'mina yagharu wa ghairatullahi ayatil abdu ma hurrima alaih. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan orang-orang yang beriman itu juga cemburulah. Kecemburuan Allah itu ketika seorang hamba mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi ketika kita berbuat maksiat, situ Allah marah. Allah cemburu. Nah, ya. Juga dikatakan dalam Bukhari Muslim, la ahadun aghyar min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibanding Allah Ta'ala. Min ajli dzalika haramal fawahisha ma dhahara minha wa batan. Oleh karena itu Allah mengharamkan kekejian, semua kekejian yang nampak maupun yang tidak nampak. Wala ahadun ahabbu ilaihi al-udhru min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih senang untuk memberikan udzur dibanding Allah Ta'ala. Min ajli dzalika arsala rusula mubasysyirin wa mundhirin. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul untuk memberikan apa? Kabar gembira dan peringatan. Wala ahadun ahabbu ilaihi min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih suka untuk dipuji dibandingkan Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah memuji atas dirinya sendiri. Ya. Juga diterangkan bahwa munculnya perzinaan itu termasuk salah satu tanda-tanda kehancuran alam semesta. Ya. Dan ini termasuk salah satu tanda datangnya hari kiamat. Nah, min asratis saati, kata Rasulullah SAW, di antara tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, ayyur fa'al ilmu, yaitu diangkatnya ilmu, wa yadharal jahlu, dan muncul nampak kebodohan, wa syurbul khamri, dan diminum khamr, wa yadharal zina, nampak perzinaan itu. Wa yaqillur rijal wa yaqtur nisa. Laki-laki itu jumlahnya sedikit dan wanita jumlahnya banyak. Hatta yakunal khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Sampai nanti apa? 50 perempuan itu berada di bawah tanggung jawab seorang laki-laki. Nah, jadi di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu adalah apa? Zaharuz zina, muncul, nampak perzinaan itu. Ya, jadi kalau dahulu ya zina itu ada, cuma sembunyi-sembunyi, tidak nampak. Ya. Tapi nanti ketika sudah dekat hari kiamat, zina itu akan nampak terang-terangan. Coba. Bahkan mungkin Allah musta'an, apa yang mungkin tersebar ya. Mereka bukan saja berzina, tapi memang sengaja berzina, kemudian diabadikan, ya, difilmkan, soal apa? Disebarkan. Silakan download gratis. Coba. Seandainya yang melakukan perbuatan itu suami istri kan itu tidak boleh kan. Rahasia kamar itu kan tidak boleh. Wong ketika seseorang suami dan istri
berhubungan kan dia cerita, oh tadi malam saya dengan istri saya begini. Itu aja nggak boleh kok. Nggak, apalagi ini gambar. Apalagi ini bukan suami istri. Maka hati-hati ya, jangan melihat yang seperti itu. Kenapa? Ini pandangan. Kalau melihat, satu muncul pikiran. Ya, satu muncul ucapan. Terus bertindak, meniru. Berapa banyak kan terjadi kasus perkosaan dan sebagainya gara-gara melihat yang seperti ini. Maka ini dosa yang luar biasa. Ya, maka sudah menjadi sunnatullah ta'ala bahwa ketika muncul zina, maka Allah subhanahu wa ta'ala murka dengan kemurkaan yang sangat luar biasa. Sehingga karena Allah itu murka, maka pasti ada dampaknya di bumi ini. Ya, jadi karena Allah marah, maka kemarahan Allah itu mesti membawa efek pengaruh terhadap keadaan di bumi. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma dhahara riba wa zina fi qaryatin illa azina Allah bihalakiha." Tidaklah muncul, tidaklah nampak riba dan zina di satu masyarakat, satu tempat, kecuali Allah mengizinkan untuk dihancurkan tempat tersebut. Maka di sini syariat menetapkan 3 hukuman had khusus untuk pelaku zina. Hukumannya. Pertama, dia dibunuh dengan cara yang sangat-sangat dahsyat. Nah, kalau bahasa kita mungkin dia dibunuh dengan cara yang paling sadis. Ya. Jadi dia dibunuh, yaitu dengan cara dirajam. Atau seandainya dia bukan muhsan, artinya dia belum pernah nikah, ya, masih perawan atau berjaga dia berzina, maka hukumannya adalah apa? Dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ya, kalau sekarang ini dipenjara maksudnya, diasingkan. Kalau dulu ya buang kemana begitu. Karena tidak boleh balik ke kampungnya selama satu tahun. Kemudian yang kedua, Allah melarang hamba-hambanya untuk bersikap kasihan terhadap pelaku zina itu. Ya. Jadi jangan sampai timbul rasa kasihan sehingga akhirnya tidak jadi dilaksanakan hukuman itu. Wah, sakit. Ya kan? Nah, tidak boleh. Dan memang sesungguhnya untuk semua pelaksanaan hukuman ini kita dilarang untuk bersikap kasihan sehingga menjadikan kita tidak jadi melakukan hukuman itu. Tapi di sini Allah sebutkan secara khusus berkenaan dengan hukuman orang yang berzina. Nah, di awal surat An-Nur. Ya. Ya, ini Allah sebutkan supaya tidak timbul rasa kasihan. Kenapa? Karena kebanyakan orang
merasa kasihan terhadap pelaku zina. Ya. Dibandingkan pelaku minum khamr. Ya. Nah. Atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Allah perintahkan kepada hamba-hambanya agar pelaksanaan hukuman bagi orang yang berzina itu apa? Disaksikan oleh kaum muslimin. Jadi tidak boleh pelaksanaan hukumnya sembunyi-sembunyi. Rajam sembunyi-sembunyi. Cambuknya sembunyi-sembunyi. Tidak. Ya, jadi ini supaya timbul efek jera. Ya, kalau dilihat oleh orang lain, wah ini orang telah pernah berzina. Kan begitu. Bagi yang menyaksikan, wah ini ternyata kalau berzina kenanya seperti itu. Maka dia akan berhenti dari melakukan upaya-upaya perzinaan itu. Ya. Nah, jadi ini hal yang perlu kita waspadai. Ya. Tapi sampai sini al-ikhwah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan sambung nanti di pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.